Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik arsy, pemilik lauhil mahfuz, pemilik asmaul husna, pemilik kun fayakun, yang menciptakan dunia semesta ini beserta isinya. Allah yang maha sempurna, makhluknya kita ini tidak sempurna. Allah yang kekuasaannya, irodahnya tidak terbatas, kita sangat terbatas. Allah maha sempurna, manusia tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Allah al-Khaliq yang maha menciptakan, dan kita adalah al-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paham betul, Allah sangat mengetahui bagaimana apa dan kita. Maka ketika ada masalah, yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, yang artinya juga bersabda kepada kita semua. Ya Bilalu, kata Rasulullah, wahai Bilal, arih nafsaka bis solati. Arih, nyamankan, tenangkan, senangkan jiwamu, nafsaka jiwamu, bis solati dengan solat. Kita faham bahwa manusia terdiri dari jasmani dan ruhani, badan dan ruh. Sejatinya ruh ini adalah suci, mulia, tidak suka pada hal-hal yang hina dina. Namun perjalanan manusia seringkali kita dikalahkan oleh hal-hal yang bersifat badani, yang bersifat jasmani, yang bersifat jasadi. Idealnya ruh kita mengendalikan badan kita. Sejatinya ruh kita bisa mengelola kepentingan apapun yang ada dalam fisik kita. Maka sholat adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kita senantiasa mampu memimpin badan ini dengan nurani yang suci. Sebagai manusia, ketika menghadapi masalah, pasti ada galau, ada resah, ada gelisah. Namun sebagai orang beriman, kita juga Allah berikan perantara ini untuk mengelola kepentingan-kepentingan jasmani agar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin, sabda Rasulullah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah naiknya ruhani, naiknya jiwa kita, hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tenang, kita tidak nyaman, boleh jadi karena kita merasa kita ini mampu mengurusi masalah. Boleh jadi kita ini merasa hebat dalam mengatasi problem-problem yang ada. Boleh jadi kita ini merasa lebih kuat dari hal-hal tantangan yang ada. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka capek, lelah, depresi dan seterusnya. Satu-satunya untuk mengatasi ini semua, tidak ada cara lain adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohon pertolonganlah kalian semua bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu sebenarnya berat, menjadi beban yang luar biasa beratnya, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Di antara makna khusyuk adalah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yazunnuna, orang-orang yang meyakini, annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka ini akan menemui Tuhan mereka, bertemu dengan Tuhan dalam sholat. Ada hal yang menarik dari Pak Haji Roma Irama. Kalau kita, kata beliau, menemukan satu benda dari satu tempat, kemudian benda itu dinyatakan asli, dan kita suka menyebut-nyebut, wah ini dari tempat anu. Umpamanya contoh, ini batu akik Kalimaya dari Banten. Wah senang, asli dari Banten. Ini jaket asli Asgar dari Garut, asli dibikin oleh orang-orang Garut di sana. Kita bangga, wajar. Tetapi harus lebih bangga lagi, sholat ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Sangat mulia sekali. Karena Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat sangat mulia sekali. Penyair Muhammad Iqbal dari Pakistan mengatakan, kalau saya yang naik ke Sidratul Muntaha, saya tidak mau lagi turun ke bumi. Sebab di sana adalah tempatnya keindahan, tempatnya kemuliaan, tempatnya luar biasa sekali istimewa. Kalau di bumi, tempatnya air mata, bahkan darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tempatnya urusan, tempatnya problem. Maka Rasulullah SAW di antara misi di bumi ini adalah untuk membawa umat ke dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang, nyaman. Inilah salah satu fungsi dari sholat kita, salah satu manfaat yang bisa kita rasakan. Orang yang khusyuk, orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam sholat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu, orang yang termasuk khusyuk adalah bagian orang yang sangat percaya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman yang lain, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Jadi kita lupa kepada Allah, berarti kita semakin tidak nyaman hidup kita. Kita mengabaikan Allah, hidup kita semakin sempit. Kita tidak butuh Allah, na'udzubillah, hidup kita semakin tidak karu-karuan, tidak bernilai sama sekali. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses sholat, baik dari doa, dari gerakan, dan lain sebagainya yang terkait dengan sholat, tidak lain adalah mengecilkan diri kita ini. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh Al-Khaliq, pertolongan yang maha menciptakan kita semua. Semakin berlari dari Allah, maka hidup kita akan semakin tidak berdaya. Karena hanya mengandalkan kekuatan badan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tawakal, tentunya setelah memaksimalkan ikhtiar, maka ketenangan akan kita dapatkan. Dan insya Allah, Allah akan berikan solusi baik dari arah yang kita sangka maupun dari arah yang tidak kita sangka. Karena prosesi sholat ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di luar sholat, nilai-nilai sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar. Kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kembali segala sesuatunya kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah." Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita berurusan dengan suatu masalah, ketika salah satu di antara kalian menghadapi masalah, menghadapi urusan, ada kebutuhan, falyarka' rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat min ghairil fardhati, di luar salat yang fardu. Ini maknanya apa? Kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Allah dulu yang kita kunjungi, Allah dulu yang kita temui, Allah dulu yang kita harapkan. Terus bersama Allah dan berakhir dengan tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan tangan, kaki, pikiran kita semata, tapi sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kekuatan, dan salat adalah bagian dari mi'rajnya hati nurani kita, naiknya jiwa kita, naiknya nurani kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.